Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurapni Rafika SPDI. Saya adalah seorang pengajar MI swasta Badrul Ulum sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2423990512 pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya akan melakukan uji kinerja di MI swasta Badrul Ulum di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi urutan gerakan dalam sholat. Inilah uji kinerja saya, mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, siapkan kelasnya. Assalamualaikum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Doa dimulai. Garuda Pancasila, pribadi bangsaku maju maju. Nah, anak-anak ibu, sebelum berangkat ke sekolah, ada mandi nggak? Ada, Bu. Sama ibunya dulu, bajunya rapi apa enggak? Berdiri, berdiri. Berdiri ya ibu. Ibu lihat dulu kerapiannya. Kalau tidak rapi, bagaimana kita bisa semangat belajar? Ya, nah berarti semuanya anak ibu udah rapi. Duduk, silakan duduk. Mana ibu semuanya? Ada. Nah ibu tadi malam belajar tentang apa? Nah ini, ya ini, ya berarti semalam anak ibu semuanya belajar mantap. Ya jangan malas belajar ya. Anak yang pemalas tidak naik kelas. Jadi kalau kita malas, bagaimana kita bisa naik kelas dan pintar? Nah, kemarin kita belajar tentang apa anak-anak ibu? Ibu tadi masalah apa? Siapa yang tahu pengertiannya tentang sholat fardu itu apa? Wajib. Iya benar. Siapa lagi? Wajib dilakukan bagi muslim. Iya teman-teman. Sholat fardu itu sholat yang dikerjakan sehari semalam. Ada 5 waktu. Apa aja? Coba sebutkan. Sholat fardu itu diwajibkan bagi orang muslim. Ya. Kalau subuh ada berapa rakaat? Siapa bisa? Singkat, kalau zuhur berapa rakaat? 4 rakaat betul. Najwa? Maghrib? 3. Asar? 4. Iya. Jadi yang mana lagi ibu sebutkan? Sholat apanya? Isya berapa rakaat? 4. Nah, sekarang kita masuk materi tentang di dalam sholat fardu itu ada urutan gerakan-gerakan di
video ataupun menonton, anak-anak ibu semuanya perhatikan dengan baik, ya. Dan catat apa-apa saja yang penting di dalam gerakan sholat. Dan sekarang kita mulai menonton video. Perhatikan dengan baik, ya, supaya paham apa-apa saja yang ada di dalam gerakan sholat. Niat sujud. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu teman-teman takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Setelah melakukan takbiratul ihram, teman-teman meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Setelah rukuk, teman-teman melakukan i'tidal atau berdiri tegak sambil mengangkat tangan. Jangan lupa tumanina atau diam sejenak. Sami'allahu liman hamidah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian panduan sholat dari Niko dan Kio. Selesai sholat, teman-teman sebaiknya berzikir dulu ya. Tapi teman-teman tetap butuh bimbingan juga ya. Bisa dari ayah bunda, ustazah, atau guru di sekolah. Insya Allah dengan panduan ini, sholat Riko dan teman-teman bisa jadi lebih baik dan lebih khusyuk. Semoga video dari Riko ini bermanfaat buat semua. Assalamualaikum. Setelah kita melihat video yang ibu sediakan, apa yang bisa kita ambil dari video yang tersebut? Coba, siapa yang bisa jawab? Yang pertama apa? Kata nama kita dijawab apa? Ruku, apa lagi? Sujud, apa lagi? Iya betul, apa lagi? Salam, apa lagi? Takbiratul ihram, apa lagi? Iktidal, habis itu apa lagi? Iya, membaca pintar anak ibu. Sekarang dari kelompok mewakili satu orang untuk membaca apa yang sudah kalian tulis melihat video yang ibu sediakan. Ya, pertama ibu suruh dari kelompok Najwa, nanti ke depan nak. Yang kamu tulis tadi dibacakan. Dengar, urutan-urutan gerakan di dalam sholat. Yang pertama apa? Ya, kalau kita mau sholat, pakaian yang kita pakai harus bersih dan suci. Ya, tidak boleh tidak bersih. Habis itu, pertama yaitu takbiratul ihram. Allah. Apa lagi? Ruku. Habis itu, iktidal. Apa lagi? Sujud. Apa lagi? Ya, duduk di antara dua sujud. Apa lagi? Ya, duduk tasawuf awal. Duduk tasawuf akhir. Dan terakhir memberikan salam. Tepuk tangan. Anak-anak ibu, tadi kan udah kita suruh teman kita membacakan ke depan. Nah, itu udah benar. Cuman di dalam gerakan sholat itu ada susunannya yang benar ataupun yang rapi, ya kan? Nah, sekarang ibu tulis ke depan gerakan urutan di dalam sholat yang benar. Perhatikan ke depan, ya Bu. Udah dengarin anak ibu semuanya? Udah Bu.
Kedua, tasyahud awal. Ya, duduk ya. Bacanya apa? Ada bisa? At-tahiyatu barakatus shalawat. Baca. Fil alamina innaka hamidum majid. Tadi yaitu memberi salam. Pertama salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang pertama memberikan salam sebelah kanan. Habis sebelah kanan, setelah itu sebelah kiri. Nah, jadi inilah anak ibu urutan gerakan di dalam sholat tabahan. Udah bisa? Nah, kalau sudah bisa, ibu minta per kelompok mewakili satu orang untuk laksanakan ataupun memberitahu kepada teman-temannya urutan gerakan-gerakan di dalam sholat yang udah ibu tulis. Ya? Udah mau? Udah bisa? Pertama, itu coba lihat. Ya, diperhatikan urutan gerakan di dalam sholat akan memperlihatkan kepada teman-temannya. Ya, gerakannya. Yang pertama kan? Coba. Yang keras. Allahu Akbar. Ya, habis itu namanya bersedekah. Nah, setelah itu ruku. Coba. Nah, inilah yang dikatakan ruku. Ini anak ibu, inilah yang dikatakan urutan gerakan sholat ruku. Setelah ruku apa namanya? Ya, ini dikatakan iktidal. Setelah iktidal apa namanya? Habis sujud? Setelah sujud apa namanya ibu? Iya. Setelah itu? Setelah itu? Setelah tasyahud akhir? Assalamualaikum. Tepuk tangan kepada saudara Atan. Kasih Atan ya, duduk dengan yang baik. Nah, dan lihatkan teman anak ibu urutan sholat yang dipraktekkan oleh teman kita yang bernama Atan. Itulah gerakan sholat yang benar. Udah paham kan? Udah bisa? Ibu, coba lihat di depan. Sesuai dengan janji ibu kemarin, ibu sudah menyediakan lembar lembar kerja, ya. Di mana lembar kerja ini ada urutan gerakan dalam sholat ataupun tata cara sholat. Nah, ini ibu bagikan per kelompok. Ini kelompok subuh, ya, ingat ya. Itu maghrib, ini isya. Nah, di sini coba lihat. Ada urutan gerakan sholat dari 1 sampai
Setelah itu, ini nanti kalian gunting. Kalian urutkan sesuai dengan urutan yang benar. Udah paham? Ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Kelompok apa tadi kalian? Habis itu namanya ya, namanya, nama kelompoknya. Ya, guntingnya saja seperti di punya ini. Ya, guntingnya. Tulisannya nggak usah. Di sini kalian tulis ya, di sini kalian tulis urutan gerakan dalam sholat. Setelah kalian menulis judulnya, baru kalian gunting ini. Gunting, kalian tempelkan sesuai dengan urutan nomornya, ataupun urutan dalam gerakan sholat. Setelah itu baru kalian tulis di bawah nama kelompok. Udah dengar? Ada paham? Udah bisa? Silakan. Ini tempel. Jangan lihat tulisnya nanti ini jadi terlalu banyak tuh nanti jelek ya. Lebih baik sikit-sikit diambil, kalau kurang diambil lagi. Banyak. Ini taruh mana di sini kan? Ini harus saya guna dulu. Gunting nomor 9 ada ya? Kami di sini ya. Ini masih ini. Kita. Oke. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, semangat ibu. Anak-anak, setelah ibu membagikan kerja kelompok dan kalian kasih karya kalian semuanya, udah? Suaranya mana? Udah nih ibu? Nah, di sini ada kelompok Maghrib. Yang ini? Yang ini? Bisa semuanya bagus. Nah, sekarang ibu suruh mewakili satu dari kelompok di mana memberitahu urutan sholat ini kepada kelompok yang lain. Di mana kelompok yang lain ya melihat ya apakah sudah benar urutan-urutan dari kelompok yang lain. Udah siap kan ibu? Coba yang mana takbiratul ihram? Tepuk tangan ibu. Sujud? Iya, tepuk tangan. Najwa ini hasil kelompok kamu. Nah, jadi coba kamu lihat apakah sudah benar susunan urutan gerakan dalam sholat. Udah? Betul. Tepuk tangan. Silakan duduk nak. Silakan. Ini hasil kelompok kalian. Kalian sudah tahu kalian anak ibu urutan gerakan dalam sholat? Udah bisa kan? Setelah kita mempelajari urutan gerakan sholat, ibu mau tanya pada anak ibu, apa yang kalian bisa dapat dari pelajaran ini? Apakah susah apakah tidak? Tidak. Berarti anak ibu udah paham gerakan ataupun urutan di dalam sholat. Di dalam gerakan dalam sholat ini, gerakan yang mana yang kalian sukai? Yang kalian udah suka? Sujud apa lagi? Tangan kaki apa lagi? Iya. Ini udah paham kan dan bisa kan? Udah anak-anak ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dalam urutan gerakan dalam sholat yang pertama apa? Berdiri, takbir, dan diakhiri dengan salam. Udah bisa kan? Udah paham pelajaran hari ini? Cukup sampai di sini materi yang aku sampaikan tentang urutan gerakan dalam
Bravo.